Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat dalam bincang-bincang kita kali ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Topik yang begitu banyak dibicarakan, topik yang begitu banyak diinterpretasikan. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua rekan narasumber kita, Pak Honggo dan Pak Saud. Kita sapa mereka dulu pemirsa. Shalom Pak Saud. Shalom Mbak Anis. Shalom Pak Honggo. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja pemirsa hadir bersama kita, pendeta kita yang akan bantu kita kejar setiap jawaban buat semua pertanyaan yang kita miliki. Pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudaraku yang kekasih, bicara bilakah Yesus akan datang selalu tentu menjadi godaan karena bicara bila. Nah bila itu kemudian akan menimbulkan 1001 tanggapan, 1001 kemungkinan yang bisa dimunculkan. Tapi sesungguhnya apa dan bagaimana kata Alkitab, itu akan kita pikirkan bersama. Namun sebelum kita lanjut saudara, kita akan berdoa dulu. Saya minta Pak Saud untuk pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan belas kasihan-Mu. Engkau berikan kebaikan di dalam hidup kami seperti saat ini. Kami bersama-sama datang Tuhan untuk tahu kebenaran firman-Mu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait untuk menyampaikan kebenaran itu agar berguna bukan hanya bagi kami yang ada di tempat ini, tapi bagi setiap orang yang mendengarkan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudaraku, apa yang dikatakan dalam kitab Injil Markus menarik bagi kita untuk kita pikirkan. Markus pasal 13, Markus 13 28 sampai 32 dikatakan begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pada waktu kita memikirkan bagian ini menjadi menarik. Ketika Yesus memberikan gambaran sebetulnya tentang apa yang terjadi terhadap Yerusalem, salah satu bagian dari nubuatan itu adalah apa yang akan kelak mereka saksikan, bagaimana bait Allah akan diinjak-injak oleh orang kafir atau orang tidak mengenal Allah. Dan itu terjadi pada tahun 70 ketika bait Allah dilululantakkan, dihancurkan, disamaratakan dengan tanah oleh Kaisar Roma, Kaisar Titus. Nah, tetapi pada waktu berbicara tentu dia sedang berbicara yang akan datang, bukan? Artinya dia sudah naik ke surga. Nah, akan datang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satu rubuhnya daripada bait suci itu. Nah, di dalam perjalanan ini, bilakah dia datang yang kedua kali, maka dikatakannya di sana bahwa kita hanya bisa belajar untuk memahami gejala. Kalau dikatakan pohon ara, ranting-ranting melembut kemudian mulai bertunas, kita tahu musim panas tiba. Karena musim semi menuju ke musim panas. Wah, sudah mulai. Nah, waktu dia muncul semuanya kita tahu bahwa musim panas akan tiba. Namanya gejala, ya. Nah, artinya kita bisa melihat gejala itu adalah bagaimana kemudian pada zaman-zaman masa akhir itu akan ada dikatakan bencana alam, gempa bumi dan lain seterusnya. Akan ada bencana ekonomi, kelaparan dan seterusnya. Akan ada bencana politik, perang dan seterusnya. Akan ada bencana moral, dekadensi moral dan seterusnya. Nah, berbagai aspek terjadi itu kan secara progresif. Kita lihat di dalam kehidupan ini bahwa itu terjadi dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus.
Sampai kapan? Sampai dia datang kedua kali. Kapan datangnya? Ia berkata tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, Yesus sebagai anak manusia pada waktu itu juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, kalau hanya Bapa yang tahu, ya, kemudian Yesus tidak, sebagai anak manusia yang datang, Allah yang mengosongkan diri, dan manusia tidak. Bagaimana malaikat tidak? Bagaimana kemungkinan? Bagaimana hanya Bapa yang tahu itu? Bagaimana manusia bisa berhitung dia akan datang? Nah, ini memang menjadi menarik. Berbagai argumentasi juga memang sering dimunculkan, ya. Ada isu tanggal 8 bulan 8 1988 misalnya, ya. Ada yang mengatakan begitu tanggal 31 Desember menuju titik 00-nya 1999, nantinya tahun 2000. Jadi 000 ya kayak gitu, ya. Jadi tanggal 0 itu kan jam 00. Bulannya jadi jatuh di 0. Ya, terus tahunnya 2000 0000 kan gitu, ya. Berubah, ternyata enggak juga. Lalu ada yang berkata lagi, kemudian muncul isu di 2012, lalu ada juga isu 2070 tambah 48 2018. Gitu, ya. Tetapi kita mengatakan tidak ada yang tahu. Begitu, Anis. Iya, terima kasih Pak Bigman. Pak Saud dan Pak Honggo, faktanya kita tahu ada begitu banyak versi, ada begitu banyak spekulasi, ada begitu banyak interpretasi seputar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita coba sederhanakan, barangkali kita bisa batasi dua kemungkinan. Yang pertama, Alkitab barangkali yang tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas, sehingga memang ada ruang yang tersisa buat kita berspekulasi, buat kita berinterpretasi. Atau kemungkinan yang lain memang kita barangkali yang lalai mempelajari, memahami apa yang sebetulnya Tuhan sudah berikan dengan cukup jelas buat kita. Terlepas dari itu, Pak Honggo, Pak Saud ini kita kenal sebagai rekan yang paling rajin membaca, paling rajin menghadiri berbagai seminar, berbagai diskusi, berbagai wacana mengenai berbagai aspek sebetulnya mengenai kekristenan. Jadi nggak ada salahnya Pak Honggo barangkali kalau kita mulai dengan mempersilahkan Pak Saud dulu berbagi dengan kita apa yang Pak Saud sudah dengar, Pak Saud simak dibicarakan banyak orang sebelum barangkali kita masuk ke banyak pertanyaan. Mumpung ada Pak Bigman bersama kita kali ini, silahkan Pak Saud. Terima kasih Mbak Anis. Ya, berlebihan kalau paling, mungkin banyak ada orang yang lebih lagi. Tapi saya cukup menarik tentang eskatologi ini, tentang akhir zaman. Dan 15 tahun yang lalu saya banyak hadiri seminar-seminar tentang akhir zaman dari pembicara-pembicara pendeta di dalam negeri, ya, pendeta kita, dan juga dari luar negeri. Saya nggak usah sebutkan deh, ya. Yang menarik bagi saya saat ini, sebelum saya cerita sebelumnya, bahwa bagi saya kedatangan Kristus adalah ada dua hal. Satu secara pribadi, yaitu kematian kita. Nah, yang kedua adalah kedatangan yang benar-benar seperti Alkitab bilang, seperti dia terangkat, dia akan datang lagi, dan mata setiap manusia melihat begitu. Artinya visual, secara fisik bisa kita lihat. Nah, saya ceritakan ketika saya ikuti seminar akhir zaman, bahwa begitu menarik, begitu pendeta ini juga menguasai pada saat itu tentang cerita akhir zaman, dimulai dari Daniel biasanya dan bisa berakhir sampai Wahyu. Terus terang Mbak Ani, begitu saya tertariknya dengan seminar ini, begitu saya pada saat itu, pada level iman saya, pengetahuan saat itu, sampai saya tertarik pergi ke Israel untuk belajar. Akhirnya sampai saya juga mempunyai pengetahuan bahwa untuk masa, untuk saat, tidak ada yang tahu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa lebih baik sekarang saya tertib di dalam iman, saya bertanding di dalam kebenaran, di dalam hidup, tidak lagi cari lagi ke sana, cari lagi ke sini tentang bagaimana sih yang paling benar tentang peristiwa sebelum dan kedatangan Tuhan. Begitu. Artinya lewat perjalanan rohani yang Saud lakukan, pada akhirnya kembali juga kepada apa yang Alkitab
katakan bahwa tidak ada yang tahu masanya dan apa yang diberikan Alkitab sebetulnya memberikan pemahaman yang akhirnya juga jadi konklusi akhir. Pak Honggo, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau ditanyakan perihal? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita perhatikan, semuanya tafsiran itu berasal dari Alkitab. Ya. Tetapi justru yang membingungkan adalah tafsiran 1 dan tafsiran 2, 3, semuanya kadang-kadang berbeda. Bukan hanya berbeda, bisa bertolak belakang pula gitu ya, padahal klaimnya berasal dari itu sumber kalau yang fatalnya sama. bisa seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya tafsiran-tafsiran itu masing-masing menarik sekali gitu. Ya. Karena ada yang bilang sebetulnya sekarang ini yang kita alami waktu sekarang ini apakah sudah masuk ke dalam masa kesulitan yang diberitakan di dalam Alkitab? Yeah. Banyak orang bilang, oh sudah masuk, oh belum, dan lain sebagainya. Itu ke satu. Terus kalau misalnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan dia menjemput kita, itu bagi orang yang sudah meninggal atau kan masih orang yang masih hidup, sebetulnya dua-duanya itu akan diangkat. Cuma dahulu yang meninggal dan kita yang hidup nanti kemudian gitu. Ya, meninggal dalam Kristus. Meninggal dalam Kristus kemudian diangkat. Tapi dua-duanya itu ada jaminan diangkat gitu. Lah, diangkatnya kita ini otomatis di situ dikatakan tubuh kita ini sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi seolah-olah kita sudah tidak lagi tinggal di dunia yang fana ini. Kita masuk ke dalam masa kekekalan gitu. Nah, di dalam hal ini tapi ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa nanti setelah kita diangkat itu pun harus memerintahkan bersama-sama Yesus lagi selama 1000 tahun lagi. Di dunia yang bagaimana? Ini yang kadang-kadang saya juga sulit untuk membayangkan. Apakah kita diangkat itu setelah 1000 tahun atau sebelum? Itu pertanyaannya itu. Yang menjadikan saya kadang-kadang bingung. Ini sebetulnya yang mana yang benar? Nah, setelah kita diangkat, apakah kita langsung masuk surga? Atau di dalam 1000 tahun itu kita memerintah bersama Yesus? Terus siapa yang kita perintah? Apakah orang-orang berdosa yang kita perintah? Kok kita itu seolah-olah satu level di atas mereka gitu. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan seringkali saya jadi akhirnya ini sudah di luar daripada kemampuan kita ini. Ya toh kita pelajarin, teliti lagi dengan ayat-ayat di perjanjian lama, perjanjian baru. Sulit untuk menemukan satu ketepatan yang betul-betul kita anggap benar gitu. Pak Bigman, ada berbagai pertanyaan sebetulnya implisit dalam pembukaan Pak Saud dan Pak Honggo, dan kali ini rupanya pertanyaannya borongan kita sampaikan pada Pak Bigman, jadi menambah keruwetan itu. Saya juga mau ikut bertanya Pak Bigman, mungkin justru pertanyaan yang mendahului penjelasan yang menjawab pertanyaannya Pak Honggo dan Pak Saud. Pak Bigman, hampir dalam setiap khotbah Pak Bigman selalu sampaikan pada kita bahwa karya penebusan Tuhan sudah digenapi dengan penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berkali-kali Pak Bigman sampaikan itu pada kita. Lalu pertanyaan yang muncul misalnya buat saya adalah, kalau karya Tuhan memang sudah digenapi, kalau memang karya penebusan yang maha besar itu sudah usai dikerjakan, kenapa Tuhan harus datang untuk kedua kali? Perlukah dengan cara itu Tuhan datang untuk menjemput kita? Tuhan adalah Tuhan, ada begitu banyak cara lain yang Tuhan bisa lakukan, kalaupun itu misalnya yang Tuhan agendakan untuk lakukan. Pak Bigman, pertanyaannya sekalian jadinya. Yang pertama sebetulnya deteksi kita tadi ya. Pertama Alkitab sudah mengatakan kita nggak ada yang tahu kapan dia datang, tapi kita tahu pasti dia datang. Itu dua dulu ya. Kita tahu dia pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan dia datang. Lalu kalau kita membaca kitab Wahyu seperti apa yang coba disinggung tadi oleh Saud sedikit, pasal 12 misalnya kan. Oh, tempat di Bornaga, padang gurun itu di mana? Terus ada yang mengatakan di Petra misalnya. Agak unik memang. Karena Petra adalah
satu daerah yang dibangun dari Bukit Batu, yang kemudian sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia tempat lokasi itu, dan dibangun oleh bangsa pagan atau orang-orang kafir. Ya, sehingga sentuhan historikalnya dengan kitab suci nyaris tidak jelas. Sehingga memang kenapa dituju ke sana itu pun menjadi pertanyaan serius. Dan yang kedua, ternyata kalau kita baca kitab Wahyu tidak pernah menunjukkan satu kota exactly kota atau lokasi exactly kota. Apa lokasi? Misalnya Wahyu juga berbicara tentang Yerusalem yang berdarah misalnya gitu kan. Itu membicarakan tindakan Yerusalem menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan bicara Yerusalem ansih sebagai kota misalnya. Dia bicara Babel misalnya ya. Yang pada waktu itu Babel sudah nggak ada. Tapi berbicara tentang Babel yang berkuasa dan najis. Gambaran daripada kekafiran. Sehingga orang mengkonek-konek. Nah, aspek yang kedua yang perlu kita ketahui, seperti cerita di Wahyu 12 tadi misalnya ditangkap, itu sangat terang sekali menceritakan kisah apa yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan dan keturunan ular ini akan berperang terus-menerus. Keturunan ular itu akan meremukkan tumit, keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Itu bicara Yesus. Nah, Wahyu 12 memang menceritakan bagaimana naga itu cari terus berusaha untuk menghabisi anak dari perempuan itu. Tetapi kemudian anak dari perempuan itu berhasil dan memenangkan pertempuran, mengalahkan naga itu. Itu kan bicara penyaliban Yesus. Pertanyaan, kenapa sih begitu ribetnya Tuhan memberitahukan, padahal dia kan Tuhan yang hebat. Ya, tentang kedatangan dia kedua kali. Ya sudah bikin aja yang lain kan gitu. Problemanya bukan Tuhan. Bagi Tuhan mah gampang bikin apa saja. Ya, yang dia sudah kasih tahu saja kita nggak ngerti kok. Aku akan mati, bangkit dari yang ketiga. 4 kali murid dikasih tahu, 4 kali murid gagal. Sehingga bagi saya kedatangan kedua menjadi menarik. Seperti dia naik, ada ayat Alkitab kan. Begitu dia turun, artinya ada satu role model yang kita pahami. Sebuah kepastian yang konkret bentuknya. Justru menjadi menarik adalah ketika Tuhan mau rela masuk dalam sebuah rencana yang dibuatnya, lalu dia seperti merepot-repotkan diri tadi, lalu datang lagi kedua kalinya kan gitu. Sehingga itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, kemudian orang percaya itu akan mati, lalu diangkat padanya yang di dalam percaya kepada dia, dan kedatangan 2 kali dia akan membereskan seluruhnya, dan bumi akan hancur. Ya, lalu dia akan menggantinya dengan apa yang disebut Petrus sebagai bumi baru, langit baru, dan Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem yang sekarang, Yerusalem baru. Jadi tidak bicara kuantitatif, bicara kualitatif. Ini kan menarik ya. Sehingga pembicaraan kualitatif kalau dibawa ke ranah kuantitatif ya kacau balau urusannya. Karena kiblatnya nanti kan Yerusalem. Lalu kalau orang kumpul di Yerusalem, emang Yerusalem bisa nampung berapa orang? Oh, kecil sekali kalau orang percaya seluruh dunia kan gitu. Israel kecil sekali kalau bicara orang seluruh dunia. Orang Indonesia aja pindah ke sana 250 juta. Ya, ketutup Israel. Tapi begini Pak Pendeta. Waktu saya pergi ke sana ya. Jadi kalau dalam seminar itu dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan itu ada tanda-tanda. Kalau tanda umum semua orang tahu, semua agama tahu bahwa ada gempa bumi, ada peperangan, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku ya. Orang semakin jahat. Kelaparan semua itu tanda umum. Tapi tanda khusus, itu. Jadi tanda khusus apa? Bait Allah yang ketiga akan dibangun. Wah, saya penasaran. Saya ke sana di sana namanya Temple Institute. Jadi anak-anak muda juga orang Israel di sana, dan saya tanyakan, benar ini bait Allah akan dibangun? Iya, akan kami bangun. Kalau menurut cerita Mesias yang akan datang dulu atau dibangun dulu, bisa kemungkinan dua-duanya. Jadi saya masuk ke kompleks bait Allah itu, kemudian masuk dalam lorong, dan mereka ada ruangan dengan remote control. Dia pencet, itu keluarlah maket besar bait Allah yang ketiga di kompleks nanti. Saya lihat betul. Jadi memang saya lihat kok nyambung kalau disambung jadi nyambung gitu ya. Jadi ini menarik. Ini yang sangat ironis adalah orang Kristen lagi ngomong sama orang Yahudi. Judaistik bicara Kristen lalu disambungkan. Ini kan sangat ironis sebetulnya. Karena apa? Orang Yahudi belum tak percaya Mesias sudah datang. Jadi Yesus bukan Mesias. Orang Kristen tak percaya Mesias sudah datang. Yesus itu. Dia lagi menunggu Yesus yang kita bilang sudah, lalu disambung-sambung. Ini kekacauan memang. Ini memang kekacauan. Ini bagus sekali, menarik. Di sinilah letak kekacauan pertama. Konsep orang Yahudi menunggu Mesias.
Ya. Kita sudah datang membangun bait Allah buat orang Yahudi karena sudah dirumuhkan Titus. Bagi kita Yesus sudah bicara. Rubuhkan bait Allah itu aku bangun dalam tempo 3 hari. Dia sedang berbicara dirinya lah bait Allah. Justru kalau orang Kristen percaya bait Allah mau dibangun, bait Allah ketiga, artinya gugurlah arti kedatangan Kristus. Nothing. Kan gitu. Karena ternyata dia nggak penting. Padahal dia justru bicara finalitas dari bait Allah adalah dirinya. Bagi orang Yahudi saya ngerti. Karena apa? Mesias memang belum datang. Ya. Nah, repotnya di situ. Dan yang kedua, di dalam terowongan itu memang kan kemudian dimunculkan asumsi terhadap posisi bait Allah ini begini-begini, letaknya ini di sini segala macam. Itu adalah sebuah rekayasa arkeologi terhadap dulu situasinya kayak begini. Ya. Nah, ini memang persoalan kedatangan kedua kali ini memang menjadi akibatnya sangat unik. Nah, tur ke Israel, karena saya juga memang bolak-balik ke sana, setahun sekali pasti pergi lah kan. Lalu saya belajar, saya perhatiin, memang luar biasa sekali gelombang isunya dan terjadi sinkretisme antara Judaistik dan kekristenan. Ini memang sangat mengerikan. Sehingga tanpa sadar orang Kristen terjadi pelacuran. Nah, ini namanya saya bilang sinkretisme kan. Sehingga mengerikan sekali. Padahal Judaistik inilah yang menyalibkan Yesus. Karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saya nggak tahu apa orang Kristen sedang belajar jadi Judais. Saya juga nggak tahu nih. Begitu. Ada satu aspek lain yang juga amat banyak dipertanyakan sebetulnya dalam konteks kita mendiskusikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Alkitab mengatakan kali ini cukup eksplisit sebetulnya, artinya kalau dikatakan ini ruang buat interpretasi mestinya juga tidak, tapi toh itu pun jadi berbagai pertanyaan muncul dan berbagai versi muncul. Tuhan akan datang dengan cara yang persis sama dengan ketika Tuhan terangkat naik ke surga. Secara eksplisit dikatakan naik ke atas ke awan, seakan-akan surga itu memang dibatasi dalam dimensi ruang, bahwa yang namanya surga itu di ataslah tempatnya. Betulkah begitu penafsirannya? Pentingkah itu buat kita maknai, atau lagi-lagi itu wilayah yang tidak perlu kita bahas karena tidak relevan dengan iman Kristen kita, atau justru dalam proses berpikir yang kritis sebagai orang Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan iman, hal-hal semacam itu seharusnya juga masuk dalam wacana diskusi kita. Siapa yang mau berkomentar lebih dulu, Pak Honggo, Pak Sam? Ya, kalau kita tahu sebetulnya keselamatan ini kan karya besar daripada Allah sendiri ya. Intinya dia mau mengembalikan manusia pada rancangan yang semula gitu. Jadi sebetulnya kalau hal-hal yang ya nggak ada kaitannya persis dengan keselamatan yang dirancang gitu. Ini sebetulnya bagi saya nggak terlalu memperhatikan kalau yang seperti itu nggak penting yang untuk sebetulnya dibicarakan. Bagi saya sebetulnya orang Kristen ini yang utamanya adalah memburu satu kekekalan, bukan kesementaraan yang diburu. Pak Bigman, bagaimanapun sebetulnya kita ini acap kali dicap kita dalam hal ini orang-orang Kristen defensif dalam hal-hal yang kemudian kita akan jawab dengan jawaban itu kan bagian dari iman, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dipermasalahkan. Masalahnya kita mengaku kita punya iman, barangkali kita meyakini kita punya iman, tapi kita sedang berbicara dengan mereka yang ingin tahu mengenai kekristenan, dan pertanyaan mereka bisa pertanyaan yang bentuknya apapun. Di mana surga? Di mana neraka? Itu pertanyaan yang mendasar yang ditanyakan oleh orang yang baru berbincang dengan kita mengenai kekristenan. Pak Bigman, bagaimana kita lalu tidak jadi bersikap defensif ketika pertanyaan semacam ini ditanyakan pada kita? Setiap pertanyaan harus dijawab kalau memang itu pertanyaan. Persoalannya kan seringkali pertanyaan yang memang tidak perlu dipertanyakan, lalu ngapain perlu jawaban? Ya, coba buktikan Allah, lalu bagaimana saya mau membuktikan itu? Sampai jungkir balik juga kan nggak bisa. Masa saya mesti jawab itu? Betul dong. Nah, tetapi selama wilayah pertanyaan itu sebuah pertanyaan, pasti akan ada jawaban, dan kita harus berdiskusi untuk itu sampai ujungnya. Maka kembali tadi kepada isu yang kita angkat, soal kedatangan kedua kali, soal surga yang mulia, begitu kan? Sehingga kapanpun memang itu menjadi pengharapan orang percaya. Maka sebetulnya kalau kita melihat garis besar dari sementara yang disebut Pak Honggo kepada kekekalan, gambarannya ada nggak? Ada. Di mana gambarannya? Gambarannya sederhana, lihat saja orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian.
Seperti begitulah kita dari sementara menuju kekekalan. Jadi sebetulnya Alkitab sudah memberikan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Yang terjadi apa di sana? Tidak penting kan Rafidim, tidak penting marah, tidak penting ini, tidak penting itu. Penting apa yang orang Israel lakukan yang mengakibatkan mereka diberkati atau dihukum Tuhan, kan begitu kan? Itu yang jadi penting. Nah repotnya ketika kemudian lokasi ini aja yang kita pegangin semua, tapi quality tadi keabaikan, kan jadi kacau balau. Nah jadi mau tidak mau memang kita lihat kita dibawa kepada pemahaman pemaknaan yang daily ini terjadi nih tiap harinya. Kan ironis kalau kita bicarakan satu tempat kita belum nyampe, padahal yang didiskusikan adalah apa yang kita lakukan di sini. Tapi kita lagi ribut tempatnya. Misalnya Yerusalem baru, perilaku benar dong ya. Kita ngomong Yerusalem baru, tapi lagi ngerampok nih ceritanya. Kan jadi ironi banget gitu. Kira-kira begitu. Iya. Saudara, acap kali kita mengira kita sudah mengenal dan melakoni kekristenan dengan benar. Tapi inilah alasan mengapa kita selalu mengajak pemirsa budiman untuk tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani. Karena ada begitu banyak pembelajaran di dalamnya. Kami diberkati dan kami berharap pemirsa demikian juga. Saudara, kita syukur iman Kristen kita. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita kali ini. Saudara-saudara yang kekasih, tidak mudah berbicara soal bilakah dia kembali. Sekalipun sebetulnya sangat terang apa yang diberikan Alkitab. Hanya saja indikasi-indikasi dalam kitab Wahyu pendekatannya yang menjadi terlalu lebar, mengakibatkan terlalu banyak isu yang jadi sangat spekulatif, kurang sejalan. Karena itu kalau mau berbicara tentang akhir zaman, tentang Yesus datang kedua kali, bicaralah dari mulai Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya Daniel, Yeskiel dan Wahyu. Itu akan menjadi sebuah kesalahan yang mengerikan. Karena Alkitab bicara satu rangkaian yang sangat lengkap sejak Kejadian sampai pada Wahyu. Sejak bagaimana Tuhan menjanjikan sebuah bangsa terhadap Abraham sampai terwujudnya. Itu menjadi gambaran bagaimana proses janji Allah pada kita menuju akhir zaman pun akan tergenapi dengan cara yang luar biasa. Tapi kita sudah punya contoh-contoh dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan tolong kita, pimpin kita. Sebaliknya, jangan terlalu GR, jangan terlalu gede rasa begitu ya, dalam soal keimanan kita. Karena Israel bangsa pilihan disobek Tuhan dua, akhirnya menjadi Israel dan Yehuda. Habis itu dibuang, satu hancur tangan Asur, satu hancur tangan Babel. Nggak ada kejayaan lagi. Kenapa? Itu juga Tuhan akan hajar tiap orang yang tidak berkenan padanya. Dan akhirnya Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Semoga Anda bijak untuk mengerti. Mari kita berdoa. Kita minta Pak Honggo untuk tutup dalam doa. Bapa kami ada surga, Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, terima kasih atas anugerah kasih karuniamu yang begitu besar terhadap kami semua. Terima kasih atas karya keselamatan besar yang telah kau rancang Bapak, dan mampukan kita semua untuk melakukan sesuai dengan apa yang kau kehendaki di dalam kekekalan. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.